Selanjutnya nasihat Paulus sendiri khusus untuk kasus perkawinan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya ya. Paulus tekankan asalkan perempuan itu mau hidup dengannya, maka sebagai orang percaya jangan menceraikan perempuan itu. Begitupun sebaliknya seorang istri yang bersuamikan orang yang tidak beriman, jangan menceraikan suaminya karena di sini ada kepastian bahwa istri atau suami yang tidak beriman dapat dikuduskan oleh pasangannya yang hidup beriman. Nah, saudara-saudara, perintah jangan bercerai ini juga diteguhkan oleh Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Seperti biasa kita ada dalam perenungan warga Gemim yang akan kita renungkan di sepanjang minggu berjalan. Kali ini mulai tanggal 11 sampai 17 Oktober 2020. Nah, bacaan kita saudara terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Dengan tema bulanan memelihara keutuhan ciptaan dan tema mingguan memelihara kekudusan perkawinan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah firman kehidupan. Kami beroleh kekuatan untuk menjalani hidup kami ketika kami mau hidup oleh firman. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja, menguasai pikiran dan hati kami. Sehingga ketika firman disampaikan kami memahami, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-1 sampai ayat 16. Dalam perikop tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia,
janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Nah, saudaraku, bacaan kita di sepanjang minggu berjalan di saat ini terambil dalam kitab 1 Korintus. Nah, kitab ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2. Nah, Korintus ini, saudara, adalah kota yang terletak di provinsi Akaya di selatan Yunani. Korintus ini terletak di wilayah Mediterania, sehingga menjadikan Korintus kota perdagangan dan kota metropolitan. Di dalamnya sudah bercampur orang dari latar belakang yang berbeda, baik orang Yunani, Romawi, Asia Kecil, Mesir, Syria, dan juga orang Yahudi. Benar-benar kota yang sangat plural atau majemuk. Nah, kota yang ramai yang dikunjungi banyak orang, sehingga Korintus mendapatkan berbagai macam cara pandang yang berbeda, kepercayaan serta kebudayaan yang bercampur baur. Nah, di kota seperti inilah berdiri jemaat Kristen Korintus sebagai buah pelayanan penginjilan dari Rasul Paulus yang pernah tinggal di sana selama 18 bulan. Itu bisa dibaca dalam Kisah Rasul 18 ayat 11. Namun saudara, setelah Paulus meninggalkan jemaat ini, yakni saat Paulus berada di Efesus, ia mendapat kabar bahwa jemaat Korintus masih tidak dapat memisahkan diri secara tegas dari kebiasaan-kebiasaan atau budaya orang-orang Korintus. Ada jemaat yang masih mempraktekkan kecemaran atau kebejatan seksual, jatuh dalam percabulan dan tidak menjaga kekudusan perkawinan mereka. Tidak heran saudara, orang Korintus lekat dengan praktik percabulan dan persinahan, karena Korintus ini adalah bagian dari wilayah mitologi Yunani yang menyembah Dewi Venus, yang disebut juga sebagai Dewi Cinta, Dewi Kesuburan, Dewi Kecantikan di Romawi. Di mana saudara, menurut cerita, Dewi Venus ini adalah istri Dewa Api. Namun ia sering berselingkuh dengan Mars, sehingga orang Yunani dan Romawi menjadikan persinahan hal yang biasa karena diteladankan oleh dewi mereka. Nah saudaraku, karena itu bacaan kita saat ini merupakan nasihat Rasul Paulus tentang perkawinan Kristiani. Kita bisa lihat pembagian ayatnya mulai ayat 1 sampai 9 mengenai ada baiknya orang tidak kawin. Tetapi Paulus menekankan dengan kawin orang terhindar dari bahaya percabulan. Dalam hubungan suami istri ada kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh suami tetapi juga oleh istri. Dalam perkawinan juga Paulus menekankan prinsip istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi tubuhnya dikuasai oleh suaminya. Begitu pula sebaliknya. Dalam perkawinan juga suami istri jangan saling menjauhi, karena jika lama berjauhan, ada celah untuk iblis menggoda suami atau istri untuk jatuh dalam percabulan. Karena Paulus katakan manusia adalah daging, ya, lemah dan terbatas, tidak tahan bertarak, dia katakan.
atau yang berarti tidak tahan menahan hawa nafsu. Nah saudara, bagi Paulus suami istri bisa sepakat saling menjauhi hanya untuk sementara waktu dalam hal agar masing-masing bisa berdoa. Selanjutnya Paulus mengatakan, alangkah baiknya kalau semua orang seperti dia. Kita tahu bersama Paulus tidak kawin ya. Dalam hal tidak kawin dan dia hidup untuk mengabarkan Injil. Tetapi saudara, Paulus percaya bahwa setiap orang harus punya kekhasan karunia dari Allah. Sehingga ketika karunianya tidak dipaksakan kepada orang lain untuk mengikuti seperti Paulus, tapi semua orang punya karunia yang khas dari Tuhan, ya. Secara khusus ada orang yang tidak kawin, yaitu mereka yang dikatakan juga janda atau duda, ya. Jika mampu menguasai diri, bagi Paulus tetap saja dalam keadaan itu, karena tidak kawin tidak mengurangi karunia Allah bagi mereka. Tapi sekali lagi, jika tidak dapat menguasai diri, bagi Paulus lebih baik kawin, ya. Sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh hawa nafsu atau hidup yang penuh birahi yang menyala-nyala. Kemudian bagian ayat 10-16 mengenai nasihat untuk jangan bercerai ketika sudah kawin. Jangan bercerai dengan berbagai alasan, apapun itu, ya. Karena ketika sudah kawin, sudah ada ketentuan untuk tidak boleh bercerai. Paulus menyampaikan perintah Tuhan kepada orang-orang yang sudah kawin, agar baik istri maupun suami tidak boleh menceraikan pasangannya. Namun jika memang harus bercerai, adalah suatu ketentuan agar mereka harus tetap hidup tanpa suami atau istri yang baru, atau tidak boleh kawin lagi, dan harus tetap berdamai satu dengan yang lain, meskipun sudah bercerai. Selanjutnya nasihat Paulus sendiri khusus untuk kasus perkawinan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya, ya. Misalnya dalam kasus antara orang Yunani yang tadinya sama-sama Yunani, tapi kemudian suaminya atau istrinya bertobat mengikut Kristus, tapi pasangannya belum bertobat, masih mengikuti kepercayaan Yunani atau masih menyembah dewa-dewi. Paulus tekankan, asalkan perempuan itu mau hidup dengannya, maka sebagai orang percaya jangan menceraikan perempuan itu. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang bersuamikan orang yang tidak beriman, jangan menceraikan suaminya, karena di sini ada kepastian bahwa istri atau suami yang tidak beriman dapat dikuduskan oleh pasangannya yang hidup beriman, termasuk keturunan mereka, anak-anak yang dikatakan kudus dari seorang yang beriman. Tetapi jika orang yang tidak beriman itu ingin bercerai, dikatakan biarlah bercerai, karena itu berarti mereka tidak terikat lagi, atau tidak menjadi bagian untuk mengalami keselamatan bersama dengan orang yang beriman itu. Karena tidak mustahil, saudara, jika seorang istri yang beriman bisa membawa keselamatan bagi suaminya. Demikian pun sebaliknya, seorang suami beriman bisa membawa keselamatan bagi istrinya. Nah saudara-saudara, perintah jangan bercerai ini juga diteguhkan oleh Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu perceraian tidak dibolehkan dalam iman Kristen. Karena bercerai berarti tidak menghormati Allah yang telah membentuk lembaga pernikahan sejak awal penciptaan. Allah melihat bahwa tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Itu dalam Kejadian 2 ayat 18. Sehingga saudara, Allah setelah menciptakan laki-laki juga menciptakan
perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan diciptakan menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Dan Allah membentuk sebuah lembaga pertama, itulah perkawinan, di mana laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah saudara prinsip perkawinan Kristen. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia yang tadinya memiliki kemuliaan karena citra Allah, imago Dei, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah merusak citra Allah dalam diri manusia. Sehingga Roma 3 ayat 23 tertulis begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak heran saudara jika kecenderungan hati manusia adalah jahat, sudah menjadi hakikat manusia itu berdosa. Namun saudara bersyukur kepada Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Roma 3 ayat 24 tertulis, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak boleh menyia-nyiakan penebusan yang dilakukan Yesus dengan perbuatan-perbuatan cemar atau dosa, tetapi menjaga keseluruhan hidup, pikiran, perkataan, perasaan, tindakan termasuk tubuh untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, bagi saudara-saudara yang telah memilih untuk menikah, bagaimanakah kehidupan pernikahanmu? Apakah pernikahanmu berhasil, bahagia, bebas dari ketegangan-ketegangan atau pertikaian-pertikaian? Ataukah sebaliknya, pernikahanmu dalam hubungan yang rumit, mengalami kekacauan dan perselisihan, sudah di ujung tanduk, akan segera bubar dan hancur broken home saudara. Tetapi yang lebih serius lagi, jika ada perkawinan atau pernikahan yang hancur karena terlibat persinahan, dan pernikahan yang diam-diam terlihat aman, sementara itu di belakang sementara dicemari oleh percabulan yang dilakukan diam-diam oleh suami atau istri. Saudara, melalui bacaan kita di saat ini, mari kita menyadari betapa penting, berharga, bahkan kudusnya sebuah perkawinan. Pesan firman kita dalam perenungan saat ini, yang pertama, ditujukan bagi kita yang sudah menikah. Peliharalah keutuhan dan kekudusan pernikahan kita, karena dalam pernikahan suami istri telah dipersatukan oleh Tuhan. Berefleksi dari bacaan kita di saat ini, untuk menjamin keutuhan dan kekudusan pernikahan, kita terpanggil untuk saling mengasihi dan saling melayani antar suami istri sebagaimana Kristus mengasihi dan melayani kita. Kristus harus menjadi teladan kita dalam hidup berumah tangga. Saling melayani sebagai suami istri menyangkut penuhi kewajiban satu dengan yang lain. Di dalamnya ada kewajiban melayani kebutuhan, baik kebutuhan jasmani yang mencakup makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan lainnya, tapi juga melayani kebutuhan psikis secara mental, emosi berupa pujian terhadap pasangan, pernyataan cinta, ungkapan rasa rindu, ungkapan rasa sayang, dan juga melayani kebutuhan biologis, melayani secara tubuh kepada suami dan istri. Dan hubungan-hubungan ini saudara adalah eksklusif, hanya boleh dilakukan antara suami istri, tidak boleh ada orang lain di dalamnya.
melayani hal-hal ini harus hanya antara suami istri karena mereka satu daging, hubungan yang eksklusif. Ingat saudara, prinsip satu daging itu, prinsip satu tubuh ya. Dan yang terpenting, suami istri melayani dalam kerohanian, beribadah, berdoa bersama, dan jangan lupa saling mendoakan. Saudara, jangan sepelekan ibadah bersama, doa bersama dalam keluarga, agar makin hari makin teguh dalam iman percaya, bisa melawan godaan, cobaan, tipuan iblis si penghancur rumah tangga Kristen. Ingat, saling melayani dalam keluarga karena meneladani Yesus yang datang untuk melayani, bukan dilayani, yang memiliki kasih dan kesetiaan yang sempurna. Sehingga jika ada permasalahan, dan itu wajar ya, dalam pernikahan pasti ada masalah, ada pergumulan antara suami istri. Tapi di sini orang percaya, keluarga Kristen, jangan biarkan masalah berlarut-larut sampai mau pisah ranjang berlama-lama. Tapi mari saling mengampuni, lagi-lagi teladani Kristus yang sudah lebih dulu mengampuni kita, maka kita pun harus saling mengampuni. Pesan firman yang kedua, bagi yang tidak kawin atau para duda, janda yang telah memutuskan hidup menyendiri. Tidak kawin bukan berarti hina dan tercelah, tetapi seperti kata Paulus, itu sudah menjadi kekhasan karunia Tuhan untuknya. Tidak kawin tidak mengurangi karunia Tuhan baginya. Karena itu saudara, tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak jatuh dalam godaan hawa nafsu dan percabulan. Percayalah, hidup dengan Tuhan bisa memberi kepuasan sejati bagi orang-orang yang tidak kawin, para duda dan para janda. Akhirnya, saudara-saudara, mengingat bahwa sebuah jemaat bahkan bangsa terbentuk dari orang-orang yang pasti berasal dari sebuah keluarga. Entah keluarga itu utuh atau tidak, namun ingat, keadaan dan lingkungan keluarga sangat mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang. Karena itu betapa pentingnya menjaga keutuhan hidup keluarga lewat pernikahan yang kudus, tidak jerumus dalam perceraian, tidak bercerai, karena anak-anak korban perceraian, korban broken home, banyak juga yang kehidupannya menjadi rusak. Tetapi tidak sedikit juga atas karunia Tuhan, anak-anak yang broken home juga menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah saudara, hubungan suami istri yang harmonis, saling mengasihi, saling setia, saling melayani, terlebih yang menghadirkan Tuhan dalam keluarganya, harus teralami oleh setiap keluarga Kristen sekarang ini. Tetapi bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang karena tercemar oleh persinahan suami atau istri, terlibat percabulan, keluarga yang pasangannya tidak beriman, jauh dari Tuhan, masih hidup dalam kenikmatan dunia, saudara yang beriman, tetaplah gumuli rumah tanggamu, bawa terus kepada Tuhan dalam doa, bahkan tetapi setia pada janji pernikahan kepada Tuhan. Percaya ada waktu Tuhan untuk menyadarkan pasanganmu. Jaminan firman dalam bacaan kita jelas. Ayat 14 dan ayat 16 tertulis begini. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Dan bagi suami atau istri yang masih hidup melakukan persinahan dan percabulan, saya katakan sebagai hamba Tuhan, bertobatlah. Tuhan mengingatkan 1 Korintus 6 ayat 18-20.
Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semoga Tuhan akan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.